Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Andriani. Saya mahasiswa dari Yain Sorong dengan Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. Dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas individu Ulumul Quran yang berjudul Israiliyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Israiliyat. Di dalam Israiliyat itu terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Israiliyat, yang kedua yaitu sejarah munculnya Israiliyat, yang ketiga pendapat ulama mengenai Israiliyat. Poin pertama yaitu pengertian Israiliyat. Secara etimologi, kata Israiliyat merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah yang dinisbahkan kepada kata Israel atau Bani Ibrani yang berarti Abdullah atau hamba Allah. Pengertian ini dinisbahkan kepada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir termasuk di dalamnya ada agama dan dogma. Sedangkan menurut terminologis, kata Israiliyat yaitu kendati pada mulanya hanya menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada ulama tafsir dan hadis menggunakan istilah tersebut dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan menurut Ahmad Khalil Arsyad, Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan dari Alkitab, ya baik yang ada hubungannya dengan agama mereka ataupun tidak. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu bahwa Israiliyat merupakan pembauran kisah-kisah dari agama dan kepercayaan non-Islam yang masuk ke Jazirah Arab Islam yang dibawa oleh orang-orang Yahudi semenjak lama. Kemudian berkelaneka arah timur menuju Babilona dan sekitarnya dan ke arah barat menuju Mesir. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah munculnya Israiliyat. Sebelum Islam datang, ada satu golongan yang disebut dengan kaum Yahudi, yaitu sekelompok kaum yang dikenal mempunyai peradaban yang tinggi dibanding dengan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka telah membawa pengetahuan keagamaan berupa cerita-cerita keagamaan dari kitab suci mereka. Kemudian, mereka hidup dalam keadaan tertindas, sehingga banyak di antara mereka yang lari dan pindah ke Jazirah Arab, yang terjadi kurang lebih 70 Masehi. Pada masa ini, diperkirakan terjadinya perkembangan besar-besaran kisah Israiliyat, kemudian mengalami kemajuan pada taraf tertentu. Lalu terjadilah proses pencampuran antara tradisi bangsa Arab dengan khazanah tradisi Yahudi tersebut. Dengan adanya Israiliyat ini merupakan konsekuensi logis dari proses akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab jahiliyah dan kaum Yahudi serta Nasrani. Pendapat lain menyatakan bahwa timbulnya Israiliyat itu ada 3 sebab. Yang pertama, yaitu karena semakin banyaknya orang Yahudi yang masuk Islam. Karena sebelumnya mereka adalah kaum yang berperadaban tinggi. Mereka masuk Islam tidak melepaskan seluruh ajaran yang mereka anut sebelumnya. Yang kedua yaitu adanya keinginan dari kaum muslim untuk mengetahui sepenuhnya seluk-seluk bangsa Yahudi yang berperadaban tinggi, di mana di dalam Al-Quran hanya diungkapkan secara sepintas. Dengan ini muncullah kelompok mufasir yang berusaha meraih kesempatan itu dengan memasukkan kisah yang bersumber dari orang Yahudi. Yang ketiga yaitu adanya ulama Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akbar, Wahab bin Manabbih. Mereka dipandang mempunyai andil besar terhadap tersebarnya kisah Israiliyat pada kalangan muslim dan dipandang sebagai indikasi bahwa kisah Israiliyat itu masuk ke dalam Islam sejak masa sahabat
dan membawa pengaruh besar terhadap kegiatan penafsiran Al-Quran pada masa sesudahnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pendapat ulama mengenai Israiliyat. Yang pertama yaitu pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau bertolak pada 3 klasifikasi pada ayat Israiliyat, yaitu antara lain Israiliyat yang masuk dalam bagian yang sejarah dengan Islam perlu dibenarkan dan diriwayatkan. Yang kedua, Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam harus ditolak dan tidak diriwayatkan. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak termasuk pada poin pertama dan kedua tidak dibenarkan dan tidak disalahkan. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, yaitu beliau salah satu seorang yang sering mengkritik mufasir generasi pertama yang menggunakan Israiliyat sebagai tafsir Al-Quran. Pendapat yang selanjutnya yaitu tentang Muhammad Rashid Ridha dan Mutofa Al-Maragi. Mereka adalah murid dari Muhammad Abduh yang mengkritik sama dengan gurunya dan mengatakan bahwa Israiliyat menyimpang tidak sesuai dengan Islam. Dan yang terakhir yaitu pendapat Ibnu Katsir. Pandangannya yaitu mengenai Israiliyat, berceritalah dari kaum Israel tidak ada dosa bagi sekalian. Beliau membolehkan riwayat yang rasional, adapun kisah yang tidak rasional dan diduga keras dustanya tidak diperbolehkan sesuai dengan hadis yang dijadikan acuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi Israiliyat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.